semuanya, penjelasan kesehatan yang kedua itu ada ambulasi atau mobilisasi. Jadi ambulasi dan mobilisasi ini sudah menjadi kebijakan yang harus dilakukan si ibu nifas ketika pada masa melahirkannya tadi sudah selesai. Jadi ambulasi ini adalah kebijakan yang dimana itu untuk membimbing ibu nifas secepatnya itu untuk melakukan pergerakan atau secepatnya untuk melakukan mobilisasi, untuk melakukan aktivitas lainnya. Jadi ambulasi ini dilakukan secara bertahap, yang dimana tindakan ini atau ambulasi ini dilakukan ketika sudah 2 jam postpartum. Pada 2 jam postpartum ini jika ibu mengalami persalinan normal yang baik tanpa komplikasi apapun. Jadi tindakan atau ambulasi yang pada dasarnya akan dibimbing nanti itu yang pertama itu ada melakukan posisi miring ke kiri dan miring ke kanan. Ini yang miring ke kiri dan miring ke kanan ini dilakukan itu untuk mencegah terjadinya tromboembolik. Jadi kalau kita ketahui atau kita baca di artikel-artikel di negara yang sedang berkembang ini, penyakit tromboembolik ini menjadi salah satu penyebab utama mortalitas maternal selain perdarahan dan infeksi. Ibu nifas itu harus memperhatikan apa saja yang memang harus dilakukan ketika ingin melakukan mobilisasi. Jadi yang pertama itu ibu nifas itu harus memperhatikan keadaannya, atau kami sebagai tenaga kesehatan harus memperhatikan keadaan pasien tersebut. Karena tidak semuanya pasien bisa melakukan mobilisasi setelah 2 jam postpartum. Jadi kami seorang bidan harus bisa memperhatikan langkah-langkah kecil sebelum ke langkah-langkah besarnya. Kita perhatikan pasien tersebut apakah sudah bisa melakukan mobilisasi setelah 2 jam postpartum. Jika tidak bisa, jangan kita paksakan. Jadi setelah miring ke kiri dan miring ke kanan tadi bisa juga sudah melakukan ambulasi atau mobilisasi itu yang secara dasar seperti berjalan. Jadi bilang ambulasi ini dilakukan kepada pasien atau diberikan langsung atau dilakukan langsung kepada pasien yang memang dia melakukan persalinan itu normal tanpa komplikasi apapun. Jadi kalau mengalami komplikasi, kalian kita paksakan karena itu akan masih dalam keadaan kesakitan. Jadi kita tahan dulu, kita tunggu beberapa waktu atau beberapa jam, kemudian baru kita ajak ibu tersebut untuk melakukan mobilisasi, atau kita tanya juga, ibu apakah ibu sudah bisa melakukan atau apakah kita sudah bisa mencoba ibu bisa melakukan mobilisasi atau ambulasi. Kita harus bertanya dulu kepada si pasien tersebut atau si ibu nifas tersebut. Jangan langsung kita paksakan apa yang mau kita lakukan. Kita harus juga memberikan perhatian lebih kepada ibu nifas tersebut, karena ibu nifas tersebut itu memang perlu banyak memerlukan perhatian lebih baik dari keluarga, suami maupun kita sebagai tenaga kesehatan. Kemudian penkes selanjutnya itu pemulihan pada ibu nifas ini jika dilakukan dengan benar, pemulihannya ini akan cepat berlangsung dengan cepat pemulihan ini akan cepat berlangsung dengan baik dan benar jika mengikuti sesuai prosedur step by stepnya, terutama itu pada sistem peredaran darah, kemudian itu bagian pernapasan dan otot rangkanya juga. Dan jika melakukan mobilisasi ini secara berlebihan, itu juga akan bisa mengakibatkan peningkatan beban kerja jantung. Jadi kalau si pasien tadi itu kita paksa untuk melakukan ambulasi supaya cepat gitu, itu akan bisa meningkatkan beban kerja jantung. Jadi jantungnya itu tidak akan benar dalam bekerja. Jadi jantungnya itu akan cepat berdetuk gitu, sehingga itu yang akan bisa juga mengalami komplikasi. Aturan tadinya dia baik, karena kita paksa untuk secepatnya melakukan ambulasi atau mobilisasi, itu akan membuat terjadinya komplikasi. Jadi buat ibu nifas yang beruntung cepat melakukan atau bisa melakukan ambulasi atau mobilisasi secara dini, cepat dan merasa beruntung, ibu itu akan memiliki beberapa keuntungan yang akan dia dapatkan sendiri. Yang pertama itu dia akan beruntung untuk melancarkan pengeluaran lokianya. Kemudian yang kedua itu
dapat mempercepat involusi uterusnya. Kemudian meningkatkan fungsi gastrointestinal dan alat kelamin si ibu tersebut. Selanjutnya juga untuk meningkatkan atau peningkatan kelancaran sirkulasi darah untuk membantu pengeluaran sisa metabolisme maupun produksi ASI. Jadi itu juga sangat bagus atau sangat ada keuntungannya buat si ibu jika sudah bisa melakukan mobilisasi secara dini. Kemudian itu ibu juga akan merasa lebih sehat dan kuat. Kalau ibu sudah bisa merasa lebih sehat dan kuat, si ibu tentunya bisa melakukan perawatan kepada bayi atau kesempatan untuk merawat dirinya sendiri dan bayinya sendiri. Jadi itu adalah beberapa keuntungan yang akan ibu dapat jika bisa melakukan ambulasi dini atau mobilisasi dini. Diteliti ini tidak akan berpengaruh buruk kepada yang atau tidak menyebabkan perdarahan abnormal. Kemudian tidak mempengaruhi juga penyembuhan luka di bagian perineum atau bagian episiotomi maupun di bagian perut atau sesar, dan juga tidak serta memperbesar kemungkinan terjadinya prolapsus uteri. Tetapi ambulasi dini ini tidak dianjurkan pada ibu postpartum yang mengalami penyulit seperti adanya terkena anemia, kemudian penyakit jantung, penyakit paru, dan demam. Jadi itulah yang tidak dianjurkan oleh bidan ketika si ibu tersebut akan melakukan ambulisasi dini atau mobilisasi dini juga. Lagi untuk anjuran ibu untuk melakukan mobilisasi secara dini dengan langkah-langkah yang ringannya saja seperti miring ke kanan, miring ke kiri, duduk, kemudian berjalan. Jadi itu adalah hal-hal dasar yang memang harus kita jelaskan kepada si ibu newas tersebut. Ambulasi atau mobilisasi dini atau pertama kali yang memang harus ibu lakukan. Jadi kita nggak boleh memaksakan ibu itu harus melakukan mobilisasi secepatnya. Enggak, kita harus memperhatikan keadaan ibu tersebut. Kalau keadaan ibu tersebut belum memungkinkan untuk melakukan ambulasi dini, jangan kita paksakan. Baik, untuk penjelasan ambulasi atau mobilisasi sampai di sini dulu. Kita lanjut ke penkes selanjutnya.